Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Herdiman. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MTS Puspa Kancana, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Madura dengan nomor induk mahasiswa 25381101482 dan nomor akun peserta saya 3701700903080. Pada hari ini saya akan mempersembahkan sebuah video praktik pembelajaran mata pelajaran fikih di kelas 7 MTS dengan pendekatan PJPL atau Project Based Learning yang saya laksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 dengan materi salat jama' dan qasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian semua sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan kepada ketua kelas untuk membaca. Saya Bapak cek kehadiran kalian yang Bapak sebut namanya, Bapak panggil, kalau acungkan tangan dan ucapkan hadir. Adelia Feunisa, bentar. Agil Budiasa, Agisna, Ahmad Al-Fahri, terus Ahmad Rizal Sahbani, Aida Dewi, Ardi Wigna, Chandra Ria, Cipta Surya Nugraha, Dina Nurul Fitri, Muhammad Rehan. Acungkan tangannya ya. Apandi, Rita Nabia, Nur Aziza, Nur Hafiza, Raisa, Risma, Syamira, Tiara. Iya, alhamdulillah saya sangat menghargai kehadiran kalian di pembelajaran ini kali ini. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin coba bertanya kepada kalian, tolong jawab siapa yang pernah melakukan perjalanan jauh, ya. Terus bagaimana kalian saat waktu itu? Ya, ada yang pernah mengalami, misalnya dari Garut ke Bogor, dari Garut ke Bekasi atau kebalikannya, dari Garut ke Cirebon. Nah, ada yang pernah mengalami perjalanan? Kalau saya sedang di perjalanan, saya akan mencari rest area terdekat atau masjid-masjid di kemudian. Mencari apa? Masjid atau rest area.
biasanya yang di pinggir jalan ya. Terus yang lain, bila mana misalnya kalian sedang bepergian jauh tersebut tidak menemukan rest area atau masjid terdekat dari di pinggir jalan atau di dekat di jalan. Nah, kalian bagaimana sholat? Ada yang mengalami? Ya, Pak. Siapa? Oh, siapa? Rehan. Ya, Rehan ini yang peramah orangnya. Makanya dia selalu bersembunyi. Silakan Rehan. Kalau saya biasanya menetap di tempat yang aman, lalu sholat di dalam mobil secara duduk karena tidak memungkinkan untuk keluar, untuk turun. Ya. Tepuk tangan buat Rehan. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang salah satu saya tanyakan ya, yaitu materi salat jamaah dan salat jamaah itu yaitu jamaah itu artinya menggabungkan dua salat dalam satu waktu, bisa dimajukan atau dimundurkan ya, bisa di salat yang pertama, bisa juga di salat yang kedua. Ya, salat asar itu adalah salat yang dipersingkat atau dipendekkan atau diringkas ya jumlah rakaatnya dari 4 jadi 2. Nah, nanti lebih jauh kita akan bahas. Namun sebelum itu, kalian masih ingat ya pembelajaran minggu yang lalu materi apa? Apa itu? Masih ingat sholat Jumat itu apa? Sholat fardu ya, 2 rakaat. Terus yang wajib dilaksanakan secara berjamaah di hari apa? Dan didahului oleh khutbah taimi atau dua tuh ya. Sekarang kita masuk ke materi salat jamaah dan salat qasar. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi salat jamaah dan qasar, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kalau kalian nanti setelah selesai mempelajari materi salat jamaah dan qasar, yang diharapkan itu kalian nanti bisa menjelaskan ya pengertian jamaah dan qasar, pengertian salat jamaah dan qasar, syarat-syarat sahnya kita melakukan salat jamaah dan qasar, dalil apa yang memperbolehkan, Qur'annya, hadisnya yang memperbolehkan kita salat jamaah dan qasar, sampai ke tata cara kita melaksanakan salat jamaah dan qasar. Bisa berarti kita nanti yang berikutnya membedakan salat jamaah apa, salat qasar apa. Kemudian kita bisa menyajikan situasi, memberi contoh situasi yang dibolehkan kita melaksanakan salat jamaah ataupun salat qasar. Terakhir kita harus bisa membuat ya video pendek tentang pelaksanaan salat jamaah dan qasar. Ya. Jadi anak-anak, itu tujuan pembelajarannya. Di sini kita berarti harus mengerti bahwa salat itu adalah kewajiban setiap umat muslim. Dalam kondisi sesulit apapun, kita harus melaksanakan kewajiban tersebut, yaitu sholat yang sholat tahu yang ya. Misalnya tadi dalam perjalanan ada alasan-alasan lain ya. Seperti kita pernah mendengar ada orang sakit, itu kan bisa melakukan, kalau tidak bisa berdiri bisa duduk, tidak bisa melakukan dengan duduk bisa dengan berbaring atau terlentang, bisa juga dengan gerakan mata atau dengan hati ya. Kalau masih
belum bisa dengan yang terakhir tadi dengan mata dan hati, ya mati saja. Itu dalam Islam itu ada, jangan khawatir, ada rukhsah atau keringanan kemudahan. Ya Allah sangat penyayang umat. Saking wajibnya, saking kita tidak boleh meninggalkan sholat yang lima waktu, kita itu diberikan rukhsah keringanan. Apa itu sholat jamaah tadi? Menggabungkan dua waktu sholat ya dalam satu waktu, bisa dimajukan, bisa dimajukan. Jadi sekaligus secara berurutan. Ya, misalnya sholat jamaah takhir, asar maghrib dengan apa? Duhur dengan asar dilakukan kalau takhir di waktu duhur. Terus qashar artinya sholat qashar itu adalah salat yang 4 rakaat ringkas jadi 2. Ya, tuh. Saya memberikan contoh, ya, contoh kasus, contoh masalah. Misalnya Ardi sedang melaksanakan perjalanan jauh yang sekitar 90 km, katakanlah misalnya ke Bogor atau ke Jakarta, ya. Nah, Ardi itu mau melaksanakan sholat itu mau seperti apa? Mau hening, ya, tepat waktu, mau jamaah atau di kos, ya, mau jamaah takhir, mau jamaah takhir, ya. Nah, sholat apa saja kita harus tahu. Sholat apa saja yang bisa dijamaah dan di kos. Terus kita harus tahu juga ini memenuhi syarat untuk dijamaah atau di kosong itu tidak, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, baiklah biar tidak jenuh, Bapak akan tayangkan videonya, ya, video tentang salat jamaah dan qashar. Tapi melihat kalian itu walaupun masih pagi-pagi udah kelihatan kurang bersemangat. Bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Masih ingat waktu di pramuka? Tepuk semangat. Ya, kita jalan dulu videonya. Jadi di video tentang gambar karya Bapak tadi ini diambil dari YouTube, ya. Jadi karya orang lain. Kita tidak boleh mengambil karya orang lain. Dan gambar animasi ini bukan gambar Bapak, ya. Bapak ganteng. Setiap orang tentunya pernah melakukan perjalanan jauh baik untuk keperluan penting maupun untuk sekedar jalan-jalan ke tempat hiburan. Dalam perjalanan jauh ini tentunya akan meminta banyak waktu. Lalu bagaimana ketentuan sholat, khususnya sholat pagi yang 5 waktu ketika kita sedang dalam keadaan safar atau perjalanan jauh? Video kali ini akan membahas mengenai ketentuan sholat jamaah dan qashar. Pengertian sholat jamaah adalah sholat yang dikumpulkan. Artinya dua salat fardu dikerjakan pada satu waktu. Misalnya salat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau waktu asar. Jamaah boleh dilakukan apabila dalam perjalanan atau musafir, dalam keadaan hujan lebat, bagi yang biasa berjamaah di masjid dan dalam keadaan sakit. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah apabila berangkat dalam perjalanan sebelum tergelincir matahari, maka beliau akhirkan salat zuhur ke waktu asar, kemudian beliau turun untuk menjamak keduanya. Jika
salat zuhur dahulu, kemudian baru beliau naik kendaraan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat jamaah ini diperbolehkan jika kita melakukan perjalanan yang jarak tempuhnya minimum sejauh 80,64 km. Sholat jamaah ini terbagi menjadi dua, jamaah takdim dan jamaah takhir dengan ketentuan sebagaimana berikut. Sholat jamaah takdim adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang pertama. Misalnya sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Adapun syarat jamaah takdim diantaranya adalah: 1. Mendahulukan sholat pertama, kemudian sholat yang kedua. 2. Niat jamaah pada waktu mengerjakan sholat yang pertama. 3. Berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua. Sedangkan sholat jamaah takhir adalah dua sholat fardu yang dikerjakan pada waktu sholat yang kedua. Misalnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Dan syarat sholat jamaah takhir adalah: 1. Niat. 2. Masih dalam perjalanan ketika melakukan sholat jamaah takhir tersebut. 3. Tertib. Sholat qasar adalah sholat yang diringkas. Artinya, sholat fardu yang 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat yang dapat diqasar yaitu sholat zuhur, asar dan isya. Sedangkan sholat subuh dan maghrib tidak boleh diqasar. Sholat qasar boleh dilakukan bila: 1. Dalam perjalanan jauh. 2. Perjalanan bukan untuk pekerjaan maksiat. 3. Sholat yang diqasar adalah sholat yang tunai. Dalil mengenai sholat qasar telah disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 101. Apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sholat. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. Adapun tata cara mengerjakan sholat qasar seperti sholat biasa. Perbedaannya dalam niat, yaitu dengan niat qasar dan dikerjakan dengan meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat qasar dapat dikerjakan dengan jamaah asalkan disertai dengan niat qasar dan jamaah. Misalnya sholat zuhur dilaksanakan sekaligus dengan sholat asar dengan cara diringkas, yakni menjadi 2 rakaat untuk zuhur dan 2 rakaat untuk asar. Demikianlah pertemuan kita dalam materi tentang sholat jamaah dan qasar. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalam. Oke, sekarang kita bentuk kelompoknya. Nanti tiap kelompok duduk bersama ya, masing-masing dalam kelompoknya. Jadi kalian gimana kelompoknya kemarin? Udah kumpul? Ya, masih seperti kemarin ya. Nanti tugas kalian ya mengerjakan apa yang ada di panduan yang ada di LKPD ya. Terus nanti kalian presentasikan di depan. Apa nih udah membantu temannya bekerja? Soalnya saya nilai itu ya. Gunakan kami dari kelompok 1 akan membacakan jawaban ini. 1. Jelaskan pengertian salat jamaah dan qasar. Salat jamaah adalah salat yang dilakukan dengan menggabungkan 2 salat dalam satu waktu, yaitu salat zuhur dengan asar atau salat maghrib dengan isya. Salat jamaah dapat dilakukan karena alasan tertentu seperti perjalanan atau kondisi darurat.
Salat qasar adalah salat yang dilakukan dengan cara meringkas yang biasanya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, seperti salat zuhur, asar, dan isya. Salat qasar hanya bisa dilakukan pada orang yang sedang melakukan perjalanan jauh atau musafir dan telah memenuhi syaratnya. Soal yang ketiga, perbedaan antara jama dan takdim dan jama takhir. Kalau jama takdim, Jama takdim itu menggabungkan dua waktu sholat di waktu sholat pertama. lahir, Dan untuk jama takhir menggabungkan dua waktu sholat pada waktu sholat terakhir. terus keempat, Untuk yang keempat, syarat syarat-syarat melakukan sholat jama dan kasar. 1. Dalam keadaan safar. 2. Niat melaksanakan sholat jama atau kasar. 3. Tidak bermakmum kepada yang sedang sholat sempurna. 4. Dalam perjalanan bukan untuk melakukan maksiat. Dan terakhir, waktu sholat masih berlaku. Surat An-Nisa ayat 101. Untuk pertanyaan ke-6, tuliskan tata cara melakukan sholat jamaah takdim. Melaksanakan sholat yang waktu sholat yang pertama terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sholat yang waktu sholatnya yang kedua. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama takdim Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama bahwa kita setelah pembelajaran ini jadi tahu, ya, setelah belajar, ya, dengan belajar kita jadi tahu bahwa ternyata Islam itu adalah agama yang sangat, tadi saya kata Bani, itu sangat fleksibel, ya, bisa menyesuaikan. Tadi yang tidak bisa diberi bisa dulu, bisa dipaksakan, bisa kembali, ya. Yang penting berarti kita jangan sampai meninggalkan, ya, sholat fardu tersebut. Jadi tadi sholat jamaah adalah sholat menggabungkan sholat fardu yang dalam satu waktu, ya, bisa jamaah tadi, bisa jamaah takhir, bisa didahului di sholat yang pertama, bisa sholat yang kedua, ya, bisa dimajukan, bisa diakhirkan. Mana yang bisa dijamaah? Yaitu sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Terus qasar itu meringkas, ya, sholat qasar meringkas atau mempersingkat, memperpendek yang 4 rakaat. Mana yang 4 rakaat? Sholat zuhur, asar, isya. Jadi 2. Ada juga bisa dijamak dan dikosor, ya. Nah, yang seperti zuhur dan asar jadi 2 dan 2, ya. Kecuali subuh tidak bisa dijamak dan tidak bisa dikosor. Syarat kita bisa melaksanakan, dibolehkan kita situasi kondisi kita dalam perjalanan, dalam sakit, ya, perjalanan contohnya 90 km, ya, 80,64, ya, sampai 90 itu, ya, kilometer itu boleh dijamak dan dikosor. Atau kita sedang dalam perjalanan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan berbahaya, ya, tidak untuk maksiat, sampahnya juga, pergiannya juga, ya, itu boleh dijamak dan dikosor.
terus tadi kalau kita misalnya sedang dalam perjalanan sudah menjamak dan mengkosor sholat, lalu tiba di rumah ya di tempat tujuan kita sebelum waktu yang berikutnya itu tiba, itu nggak usah diulang lagi ya, karena sudah memenuhi syarat kita menjamak dan mengkosor sholat, gitu ya. Ngerti? Nah, sekarang kita coba Bapak ingin bertanya, apa hikmah ya kita setelah mempelajari tadi materi salat jamak dan qasar? Hikmahnya apa? Kita melaksanakan sholat jamak dan qasar. Tuh, jadi silakan jawab. Hikmahnya apa? Dan apakah dalam kondisi sulit ketika seseorang dalam perjalanan jauh atau dalam keadaan memenuhi mempermudah kita tidak salah tanpa memberatkan. Betul teman-teman? Hikmah apa lagi? Siapa? Silakan yang mau menjawab hikmah apa yang kita dapat dari silakan Ais Bandung ya. Islam bukan agama yang memaksakan, tetapi memudahkan sesuai kemampuan manusia. Iya. Adakah teman-teman yang lain yang mau menjawab, menambahkan? Oke, Samira. Samira nama yang paling panjang, yang tanpa perlu sidang. Silahkan. Mengajarkan fleksibilitas dalam beribadah. Dalam kondisi tertentu, setelah harus disesuaikan tanpa mengurangi nilai ibadah itu sendiri. Ada yang mau menambahkan lagi? Cukup? Ya kalau cukup, ini Bapak tadi dari awal sudah membahas bahwa nanti di akhir kalian akan diberi tugas di rumah untuk membuat video pendek tentang pelaksanaan salat jamak dan qasar. Jadi direkam. Barangkali untuk pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian. Saya sangat bangga dan mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bisa hadir pada pembelajaran fikih hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat ya. Karena janji Allah itu yang berilmu itu bakal ditinggikan derajatnya ya. Semangat kalian untuk mengerjakan itu video pendek ya, video pendek pelaksanaan salat jamak dan qasar. Itu tugas di rumah ya. Nanti dikumpulkan minggu depan ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf bila mana ada kata-kata apa yang salah, agar dimaklum. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah persembahan saya video praktik pembelajaran mata pelajaran fikih di kelas 7 semester genap dengan pendekatan PJBL. Kurang atau lebihnya mohon maaf. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan seluruh pihak yang terkait sehingga terselenggara PPG Transformasi dalam Jabatan tahun 2025. Mudah-mudahan itikad baik dari pemerintah dan seluruh pihak yang terkait menjadi amal baik dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan beribu-ribu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.